Di dalam cinta Tuhan kita bisa berjumpa kembali pada hari ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah ini dapat menyegarkan kehidupan rohani kita. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang datang kembali untuk kami kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini sungguh dapat melepaskan dahaga kami akan kerinduan kami untuk kami hidup menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, pada saat ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Markus 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23 yang demikian firman Tuhan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mahatma Gandhi pernah mengatakan demikian. Kalau saja di dunia ini semua manusia hidup dengan rasa cukup, yaitu hidup sesuai dengan kebutuhan yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia itu sudah jauh dari cukup. Namun dalam kenyataannya pada saat ini yang namanya orang yang kaya raya itu berbanding lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang hidup di dalam kemiskinan dalam dunia ini. Mengapa demikian? Karena terkadang di dalam kehidupan kita bertemu dengan banyak orang yang demi menjadi kaya, demi menjadi punya banyak harta, pada akhirnya mereka membiarkan hidup di dalam keserakahan. Saudara, kalau kita berbicara tentang keserakahan atau kalau kita bicara soal rakus, nah kalau kita ngomong soal rakus itu kadang-kadang disamakan ya dengan binatang yang bernama tikus. Nah kalau kita berbicara tentang tikus, tikus itu konon berasal dari Asia Tenggara dan dia bermigrasi mengikuti pergerakan manusia. Dan oleh karena itu tidak aneh karena tikus selalu mengikuti pergerakan manusia, maka yang namanya tikus itu selalu dekat hidupnya dengan manusia. Kalau kita berbicara tentang tikus, maka kita bisa mengatakan juga bahwa tikus itu adalah hewan pengerat dengan gigi seri yang memanjang. Bahkan kalau kita lihat dalam kehidupan kita, yang namanya tikus senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan baik dimanapun ia hidup. Yang namanya tikus bisa hidup tanpa air dalam waktu lama, tetapi yang namanya tikus bisa juga bersembunyi dalam air dalam waktu yang lama. Yang namanya tikus kalau kita perhatikan, walaupun dia jatuh berkali-kali, tetapi dia tidak pernah terluka. Yang namanya tikus, dia bisa masuk kemana saja, asal ada celah untuk dia bisa masuk. Jadi saudara, kalau kita berbicara tikus, memang soal tikus, maka itu tidak lepas dari lingkungan yang kotor. Lingkungan yang kotor identik ada tikus. Tikus identik dengan lingkungan yang kotor. Nah intinya saudara, tikus yang adalah binatang pengerat secara umum ada dan dekat dengan kehidupan kita. Dia adalah hewan yang merugikan kita sebagai manusia. Kenapa tikus
merugikan kita sebagai manusia. Tikus kalau kita lihat selain membawa berbagai macam bakteri penyakit, tetapi yang namanya tikus itu dia adalah binatang yang suka memakan apa saja yang ia bisa makan. Yang namanya tikus itu adalah binatang yang suka memakan apa saja tanpa dia pernah merasa cukup kenyang. Yang namanya tikus, dia akan memakan apa saja tanpa dia peduli siapa yang punya makanan tersebut. Oleh karena itu saudara, kalau kita lihat kehadiran tikus dapat merugikan kita manusia. Karena dia seringkali mencuri makanan yang ada. Yang namanya tikus bisa menjadi hama bagi para petani yang ada di ladang mereka. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang tikus yang rakus, yang serakah, firman Allah pada saat ini kalau kita nanti saudara sempat membacanya, maka kita bisa melihat bahwa sifat rakus, sikap serakah itu disejajarkan dengan percabulan, dengan pikiran jahat, dengan perjinahan, dengan kelicikan, dengan iri hati, dengan kesombongan dan lain sebagainya. Dan hal-hal itu adalah hal-hal yang dibenci, tidak disukai oleh Allah. Nah saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali bahwa melalui kebenaran firman Allah kita diingatkan bahwa yang namanya sifat rakus, sifat serakah, sifat tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan, dengan apa yang sudah kita miliki, itu adalah sifat yang tidak Allah kehendaki. Dan pada saat ini kita diingatkan melalui pertemuan kita yang singkat pada saat ini, sebagai anak-anak Allah, mari kita jauhi keserakahan. Mari kita jauhi sikap rakus. Dan marilah kita berusaha agar senantiasa dapat hidup mencukupkan diri dengan seberapapun berkat yang Allah berikan, yang Allah percayakan kepada kita masing-masing. Agar apa saudara? Agar kita sungguh-sungguh dapat mengalami, dapat merayakan pemeliharaan Allah dalam kehidupan ini, dan agar kita bisa menyenangkan hati Allah. Saudara, marilah kita belajar untuk menjauhi sikap rakus, sikap serakah seperti yang dimiliki oleh tikus. Karena Allah tidak suka jika kita memiliki sikap yang demikian. Biarlah Tuhan yang tolong supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih lagi pandai, yang lebih lagi dimampukan untuk mencukupkan diri dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Amin.